Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, di video yang ke-67 ini kami tidak melakukan video vlog seperti biasa, namun akan menceritakan tentang sejarah dan legenda gunung terbesar di Pulau Jawa, yaitu Gunung Slamet. Dan pada tahun 2001 kami berkesempatan naik ke puncak Gunung Slamet via jalur Duku Liwung yang terkenal dengan misterinya. Oh ya, sahabat semua, jangan lupa ya untuk komen sesuai isi video dengan disertai hashtag Sarkup Indonesia, karena giveaway akan diundi di video ke-76 melalui live streaming. Untuk syarat dan ketentuannya ada di tabs komunitas kami. Gunung Slamet yang terletak di perbatasan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung terbesar di Pulau Jawa serta gunung tertinggi kedua setelah Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang pada tanggal 4 Desember tahun 2021 lalu terjadi erupsi. Di lereng sebelah utara dari Gunung Slamet terdapat objek wisata Guci yang terletak di Desa Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan di sebelah selatan lereng Gunung Slamet terdapat objek wisata Batu Raden yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain wisata air panas Guci Tegal dan pancuran pitu air panas Batu Raden di sisi sebelah selatan dan utara gunung ini, terdapat banyak sekali makam waliullah yang pas untuk destinasi wisata religi, wisata ziarah, dan wisata sejarah selain wisata keluarga di objek wisata Guci dan Batu Raden tadi. Bercerita tentang gunung, selalu ada mitos dan cerita rakyat yang berkembang. Tak ubahnya Gunung Slamet, gunung yang masuk di posisi kedua tertinggi di Indonesia setelah Gunung Semeru itu juga memiliki cerita sendiri, berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat yang dihimpun Sindonews. Gunung Slamet pertama kali diberi nama oleh Syekh Maulana Maghribi, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari negeri Rum, Turki. Di sana dia merupakan seorang pangeran. Suatu hari, setelah melaksanakan ibadah salat subuh, Syekh Maulana melihat cahaya misterius yang menjulang tinggi di angkasa. Sang pangeran itu merasa tertarik dan ingin mengetahui sumber cahaya misterius itu. Beliau pun memutuskan untuk menyelidikinya sembari menyebarkan agama Islam dengan ditemani pengikutnya yang sangat setia yang bernama Haji Datuk serta ratusan pengawal kerajaan. Mereka berlayar menuju ke arah sumber cahaya misterius tersebut. Namun ketika kapal yang ditumpanginya tiba di pantai Gresik, Jawa Timur, tiba-tiba cahaya tersebut muncul kembali di sebelah barat. Dia pun memutuskan untuk ke arah barat hingga sampai di pantai Pemalang, Jawa Tengah. Di pantai Pemalang, Syekh Maulana menyuruh hulu balangnya untuk pulang ke Turki, sementara beliau melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Haji Datuk dengan berjalan kaki ke arah selatan sambil menyebarkan agama Islam. Ketika cahaya tersebut melewati daerah Banjar, tiba-tiba beliau menderita sakit gatal di sekujur tubuhnya dan penyakit gatalnya itu pun sulit disembuhkan. Suatu malam, setelah menjalankan salat tahajud, Syekh Maulana mendapat ilham jika beliau harus pergi ke Gunung Gora. Setibanya di lereng Gunung Gora, beliau meminta Haji Datuk untuk meninggalkannya sendiri dan menunggu di suatu tempat yang mengeluarkan kepulan asap. Ternyata di situ ada sumber air panas yang mempunyai 7 buah pancuran. Syekh Maulana memutuskan tinggal di sana untuk berobat dengan mandi secara teratur di sumber air panas yang memiliki 7 buah mata air. Berkat kemanjuran air panas itu, akhirnya penyakit yang dideritanya sembuh total. Kemudian Syekh Maulana memberi nama tempat ini menjadi Pancuran 7. Penduduk sekitar menyebut Syekh Maulana dengan nama Mbah Atas Angin karena datang dari negeri yang jauh. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memberi gelar kepada Haji Datuk dengan sebutan Rusuludi yang dalam bahasa Jawa berarti Batur Kang Adi, abdi yang setia. Sementara desa itu kemudian dikenal dengan sebutan Batu Radi yang lama-kelamaan menjadi Batu Raden yang dalam penulisannya menggunakan 1 R, yaitu Batu Raden. Karena Syekh Maulana mendapat kesembuhan penyakit gatal dan keselamatan di lereng Gunung Gora, maka beliau mengganti nama menjadi Gunung Slamet. Pancuran Pitu adalah sebuah destinasi wisata alam yang terletak di kaki Gunung Slamet, tepatnya berada di Desa Ketengger, Batu Raden. Di Pancuran Pitu pengunjung dapat melihat 7 saluran air panas yang mengandung belerang. Karena khasiat air belerang yang dapat menyembuhkan penyakit kulit, Pancuran Pitu banyak dikunjungi. Selain untuk menyembuhkan penyakit kulit, mandi dengan air panas juga dapat dilakukan untuk relaksasi.
Ada 2 jalur untuk menuju ke objek wisata ini. Jalur pertama adalah melalui Lokawisata Baturaden dengan berjalan kaki, dan jalur kedua adalah menggunakan kendaraan pribadi memutari area hutan. Jika diperhatikan, saat pengunjung menuju ke dalam area objek wisata ini terdapat sebuah bangunan yang hanya sepetak. Bangunan tersebut adalah sebuah makam. Di sebelah pintu masuknya ada tulisan Keramat Mbah Atas Angin. Disitulah makam atau petilasan Mbah Atas Angin yang berada tepat di depan Pancuran Pitu objek wisata Pancuran Air Panas Belerang Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk sampai ke puncak Gunung Slamet ini terdapat 7 jalur pendakian. Gunung Slamet memiliki daya tarik yang luar biasa untuk para pendaki profesional ataupun pemula. Gunung tertinggi di Jawa Tengah ini merupakan salah satu gunung dengan jalur pendakian yang paling menantang. Jalur atau trek Gunung Slamet memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi karena sepanjang jalur tersebut merupakan jalanan yang terjal dan rumit. Banyak jalur untuk mencapai puncak Gunung Slamet, tentunya dengan kesulitan dan keindahan setiap jalur yang berbeda. Jalur pendakian Guci yang terletak di dalam objek wisata Guci Kabupaten Tegal merupakan jalur yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi. Akan tetapi jalur ini justru menjadi favorit karena di setiap treknya selalu memberikan pemandangan yang luar biasa mempesona. Tapi, jika Anda merupakan pendaki pemula ada baiknya tidak menggunakan jalur pendakian via Guci sebab sepanjang jalur ini mulai dari pos 1 sampai Palawangan sangat sulit sekali ditemukan sumber air. Jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah merupakan jalur pendakian yang cocok untuk pemula karena melalui jalur ini Anda dapat menemukan banyak warung makanan jadi Anda tidak perlu membawa bekal makan yang terlalu banyak sehingga barang bawaan Anda akan lebih ringan. Karena jalur Bambangan sangat bersahabat banyak para pendaki melalui jalur ini. Jalur pendakian via Baturaden merupakan jalur pendakian dengan estimasi waktu paling sebentar, akan tetapi justru yang paling tidak disarankan didaki oleh para pendaki pemula. Setiap trek pada jalur ini penuh dengan jalur yang ekstrim terjal menanjak bercabang dan licin sehingga sangat disarankan hanya para profesional saja yang menggunakan jalur ini. Gunung Malang merupakan salah satu jalur pendakaian yang dapat digunakan untuk pemula. Medan yang ditempuh cukup mudah setelah melalui pos 3 Anda selanjutnya hanya akan menanjak lurus sampai pos 5 di puncak Gunung Malang. Lalu Anda akan mendapatkan trek dengan jalan menurun hingga sampai pos puncak Gunung Slamet. Base camp pendakian terletak di Celekatakan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jalur pendakian Gunung Slamet berikutnya adalah melalui jalur Sawangan Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang letak base campnya berada di Desa Sigedong. Kemudian jalur pendakian via Kaligua dimulai dari memasuki Kampung Dukuh Kaligua Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, jalur ini merupakan jalur yang jarang diminati oleh pendaki padahal jalur pendakian Gunung Slamet via Kaligua menawarkan keasrian dari alam Gunung Slamet yang disuguhkan pemandangan hamparan kebun teh. Jalur pendakian yang terakhir adalah via Kaliwadas Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jalur ini juga direkomendasikan untuk para pendaki pemula karena jalur ini memiliki trek yang bersahabat. Letak base campnya berada di Desa Dawehan, Kabupaten Brebes. Sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Jangan lupa like dan subscribe sehingga channel kami ini bisa berkembang dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi umat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.